Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bung Samsul, ahli terapi bekam Singowanti Indonesia, yang tetap mengadakan pelatihan bekam gratis baik online maupun offline ya. Jadi pelatihan bekam gratis ini yang offline, yang langsung saya ajarkan itu di hari Jumat ya, tetap di hari Jumat setelah sholat Jumat di acara Jumat Berkah ya. Ada bekam gratis, pelatihan bekam gratis dan santunan yatim tetap diadakan di Padepokan SWI ya. Ada nomor teleponnya itu ya. Baik, saya akan membahas tentang tadi ada pertanyaan, Pak, orang haid apa boleh dibekam? Ya boleh, ya. Boleh. Apa tidak berbahaya, Pak? Kan haid sudah mengeluarkan darah banyak sekali. Kalau di luar sana mengatakan tidak boleh, ya sudah, ikuti guru Anda. Tidak boleh. Bahkan di luar sana banyak titik larangan bekam. Ya kalau Anda berguru di sana, ya ikuti guru Anda. Saya nggak mau tahu. Kalau di Singowanti boleh, ya. Dan tidak ada titik larangan. Tadi saya sudah buktikan pembekaman di bawah telinga, yang di luar sana titik larangan. Di lipatan lutut, yang di luar sana titik larangan, saya selesaikan dan saya bekam. Alhamdulillah Allah mengijabah sembuh. Nah sekarang membahas orang yang sedang haid apa boleh dibekam? Boleh. Ya, boleh. Ada sebagian orang yang tidak mau atau tidak memperbolehkan orang haid itu dibekam, itu ada. Dia alasan karena apa? Kan sudah banyak mengeluarkan darah. Lah inilah kita harus pinter. Dan kita harus tahu kodrat seorang wanita adalah haid setiap 1 bulan sekali. Kadang ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari artinya itu sudah nggak normal. Ya, nggak normal. Kurang dari 3 hari ya nggak normal. Nah, kenapa saya mengatakan boleh? Boleh. Tapi semua ada teorinya. Ya, ada trik khususnya. Tidak boleh sembarangan. Karena apa? Karena orang yang mengeluarkan darah haid itu bukan darah kolesterol, bukan darah asam urat. Darah haid itu adalah sel telur daripada wanita yang gagal dibuahi, atau sel telur yang tidak dibuahi. Di dalam 1 bulan itu pasti ada sel telur yang mati karena tidak dibuahi, akhirnya terkeluarlah menjadi darah haid. Sehingga ketika kita mengeluarkan darah pembekaman, yang darah itu berada di ujung pembuluh darah kapiler, dan itu adalah darahnya darah toksin yang kita bekam, itu tidak ada hubungannya dengan orang haid ya. Akan tetapi kita tetap harus berhati-hati, tidak berlebihan. Dan juga bekam itu bisa memperlancar keluarnya darah haid. Yang tadinya tersumbat, yang tadinya terhambat. Bukan tersumbat ya, kalau tersumbat kan lubangnya. Terhambat katakanlah ya, terhambat atau ada masalah, ketika dibekam darah haid itu menjadi lancar dan stabil, sehingga tubuh akan sehat kembali. Justru kalau seorang perempuan atau wanita kalau tidak bisa haid, itu adalah justru tidak normal dan membahayakan bagi tubuh manusia. Akhirnya darah itu menumpuk jadi lemak, jadi apapun, jadi penyakit ya. Dan orang yang haidnya tidak normal, bahkan tidak pernah haid, tidak bisa haid karena satu gangguan, ini kalau dibekam bisa menjadi haid. Ini sudah sering saya lakukan dan terbukti gitu ya. Atas izin Allah, dan semuanya itu ada atas izin Allah. Ini hanya satu ikhtiar. Tapi jawaban saya adalah yang jelas orang haid itu boleh dibekam.
Dan saya sudah mengalaminya, saya sudah pernah ya melakukan, sering melakukan. Terus gimana Pak? Wong kuku aja dipotong, kalau haid itu harus dibersihkan, harus disucikan. Bagaimana dengan darah? Kalau darah langsung dibuang atau dibakar? Karena darah itu adalah sebuah partikel najis yang tidak bisa disucikan. Sehingga ketika berbekam, di saat haid, tidak masalah darahnya langsung dibuang atau dibakar. Kecuali kalau kita itu misalkan memotong kuku, memotong rambut saat haid, itu harus perlu disucikan. Ya. Ini penjelasan dari saya. Akan tetapi bagi penterapis-penterapis yang tidak memperbolehkan orang haid dibekam, ya monggo dipersilahkan, karena itu ilmu dari guru Anda. Hormati guru Anda, ikuti guru Anda, sami'na wa atokna kepada guru Anda. Saya tidak melarang, saya tidak mengejek, saya tidak mencemooh. Akan tetapi saya punya guru sendiri, dan di Singowande boleh-boleh saja. Boleh saja. Boleh saja kau cintai dunia, kata Pak Haji ya. Oke, baik ya, itu satu penjelasan dari saya, ahli terapi bekam Singowande Indonesia. Besok saya jelaskan sedikit demi sedikit hal-hal yang katanya di luar sana dilarang, tapi di Singowande saya lakukan, dan alhamdulillah mendapatkan satu kesembuhan satu persatu. Ini saya kupas ulang lagi, karena banyaknya orang yang istilahnya kadang-kadang itu sedikit menghujat saya. Pak, kalau posting itu jangan titik larangan. Yang melarang siapa? Guru saya nggak ngelarang kok. Kalau yang melarang guru Anda itu urusan dengan guru Anda, bukan dengan saya. Ya, bukan dengan saya. Jadi saya kupas satu persatu. Besok lagi. Biar semuanya paham. Dan saya ngomong ini bukan tanpa dasar, ada dasarnya, ada buktinya juga. Ada bukti kesembuhannya juga. Tadi sore pun ada yang saya bekam di sini. Yang di sini kan titik larangan. Ternyata orangnya sembuh. Di lipatan lutut 1 hari tadi berapa orang sudah saya bekam lipatan lutut. Hampir ke semua pasien yang datang ke sini ada 10 orang tadi saya bekam lipatan lutut semuanya. Nggak ada yang lumpuh. Jadi saya tidak memberikan satu pelajaran yang mengada-ada, tidak. Semua pelajaran itu adalah sudah saya alami, sudah saya lakukan. Dan saya punya bukti-buktinya. Akan tetapi di setiap praktek ada yang namanya teori-teori khusus yang mungkin tidak dipunyai penterapis-penterapis di luar sana. Dan tentu saja dengan dasar tahap kehati-hatian. Praktek sekecil apapun, seringan apapun katakanlah, harus mengedepankan tahap kehati-hatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.